Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Meiti pada mata pelajaran Sistem Informasi Geografis. Kali ini kita akan membahas tentang koordinat geografis. Misalnya sekarang kita membuka Google Earth Pro, di mana kita berada di Candi Borobudur. Koordinat yang ditunjukkan di Google Earth Pro ini, koordinat posisi dari Candi Borobudur ini adalah 7 derajat 36 menit 28,86 detik south dan berada pada garis bujur 110 derajat 12 menit 12,75 detik east. Nah, hari ini kita akan membahas angka apa sebenarnya yang ditunjukkan oleh garis bujur maupun garis lintang untuk menentukan suatu lokasi. Baik, mari sama-sama kita simak penjelasan berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, sebelum kita membahas tentang koordinat geografis, ada baiknya kita mempelajari beberapa sistem koordinat. Yang pertama adalah sistem koordinat dua dimensi. Ini yang biasa kita namakan sebagai sistem koordinat Cartesius atau Cartesian Coordinate System. Tersusun atas garis lurus atau kurva yang saling berpotongan tegak lurus. Ada sumbu X atau yang dinamakan sebagai absis dan ada sumbu Y yang dinamakan sebagai ordinat. Nah, dalam pemetaan, sumbu Y ini mewakili ke arah atas mewakili arah utara, ke arah bawah mewakili arah selatan. Untuk koordinat yang berada di sebelah utara itu diberi nilai positif. Untuk koordinat yang berada di sebelah selatan diberi nilai negatif. Jadi seperti ini aturannya sama. Nah, ada juga yang menggunakan sistem koordinat polar. Ini juga termasuk sistem koordinat dua dimensi. Sistem koordinat polar ini memiliki dua angka, yaitu jarak dan sudut. Nah, contohnya seperti titik yang ini, jarak R itu adalah radius dari titik 0 ke titik yang kita tuju. Kemudian sudut itu adalah berapa besarnya sudut dari sumbu X ini 0 derajat ke arah posisi yang kita tuju tadi atau kita tentukan. Berikutnya adalah sistem koordinat tiga dimensi. Ada dua yang biasa digunakan, yaitu tridimensional Cartesian coordinate. Di sini suatu titik diwakili dengan koordinat X, Y, dan Z, di mana X, Y, Z adalah jarak proyeksi titik itu terhadap sumbu X, Y, maupun Z dari titik 0. Kemudian yang kedua adalah tridimensional polar coordinates. Tridimensional polar coordinate ini diwakili dengan tiga angka, yaitu yang pertama menunjukkan sudut P, kemudian yang kedua theta atau alpha, itu juga sudut. Terus yang ketiga adalah R atau Z. R atau Z ini adalah jarak dari titik pusat ke poin yang kita tuju. Sistem koordinat geografik mengadopsi sistem tridimensional polar coordinate, di mana di sini P itu adalah sudut antara bidang XY terhadap garis yang menghubungkan antara titik pusat 0,0 ke poin. P ini yang kemudian kita namakan sebagai garis lintang. Kemudian alpha adalah sudut yang diukur dari bidang XZ terhadap proyeksi poin pada bidang XY. Alpha atau theta ini yang kita kenal sebagai garis bujur. Nah, sistem koordinat geografik mengadopsi sistem tadi, di mana latitude itu adalah P, longitude adalah alpha. Didefinisikan dengan elipsoid
suatu sudut berbentuk elips yang diputar pada sumbu. Elevasi Z didefinisikan dengan geoid, suatu bentuk permukaan dari konstanta potensial gravitasi. Earth datum didefinisikan dengan nilai-nilai standar dari elipsoid dan geoid. Ini model dari sistem koordinat geografis. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar berikut. Di sini ada alpha yang merupakan longitude geografik atau geografik untuk garis bujur. Ini alpha ya. Jadi alpha ini adalah sudut yang diukur dari bidang XZ. Bidang XZ ini pada permukaan membentuk garis prime meridian, yaitu garis yang melalui kota Greenwich, Inggris. Nah, kemudian dari garis 0 derajat prime meridian ini, kemudian ke arah kanan itu bernilai positif menyusun garis bujur timur. Jadi dari 0 di garis ini ke arah kanan terus sampai ke 180 derajat bujur timur atau 180 derajat E. Kemudian dari prime meridian ini, garis prime meridian, kalau ke arah kiri ini bernilai negatif. Jadi mulai dari 0, 1, 2, 10 dan seterusnya sampai ke belakang ini adalah minus 180 derajat E, atau kalau menggunakan nilai positifnya 180 derajat W atau bujur barat. Jika tidak menggunakan keterangan di belakang maka nilainya adalah negatif. Kemudian untuk ini P ini, sudut P adalah sudut yang diukur dari bidang ekuator. Nah, bidang ekuator itu adalah bidang yang melewati sumbu X dan Y. Ini yang namanya bidang ekuator. Garisnya ini pada bagian permukaan dinamakan sebagai garis ekuator atau garis khatulistiwa. Nah, jika diukur bidang ekuator ini terhadap titik yang kita namakan P di sini, ditarik garis dari pusat ke titik P, maka inilah yang dinamakan sebagai geographic latitude atau lintang. Garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang memiliki sudut P yang sama, ini yang kita namakan sebagai garis lintang. Sementara untuk garis bujur atau longitude adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang memiliki sudut alfa yang sama, maka itu dinamakan sebagai garis bujur atau meridian. Sementara garis lintang ini di sini dinamakan sebagai paralel. Nah, garis bujur ini semuanya ada 360 derajat. Kalau dihitung terhadap prime meridian ke arah kanan ini maksimal 180. Kemudian dari garis prime meridian ke arah kiri ini dari minus 1 dan seterusnya sampai ke minus 180. Garis 180 dan minus 180 itu adalah garis yang sama. Nah, untuk garis paralel atau garis lintang 0 derajat berada di bagian ekuator atau khatulistiwa. Kemudian naik ke atas, sampai ke atas ini maksimal adalah 90 derajat lintang utara dan ke bawah adalah 90 derajat lintang selatan. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita lihat gambar di sini. Ini yang dinamakan sebagai longitude atau bujur. Yang maksimal sampai ke belakang adalah 180, ke arah kiri minus sampai ke belakang minus 180. Nah, untuk garis lintang nih kita lihat sampai ke atas ini maksimal pada daerah kutub utara adalah 90 derajat lintang utara atau 90 derajat north. Kemudian ke arah bawah ini adalah 90 derajat south atau minus 90 derajat lintang selatan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Di sebelah kiri adalah
latitude, sedangkan yang di sebelah kanan adalah longitude. Jika peta 3 dimensi kita proyeksikan menjadi peta 2 dimensi, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Inilah peta yang biasa kita lihat misalnya di atlas dan sebagainya. Suatu garis yang membagi bumi menjadi 2 bagian, yaitu barat dan timur, disebut sebagai prime meridian. Sehingga dikenal wilayah bumi yang berada di sebelah kiri prime meridian disebut bujur barat, dan wilayah bumi yang berada di sebelah kanan prime meridian disebut bujur timur. Masing-masing belahan dibagi menjadi beberapa bagian atau garis, di mana besarnya masing-masing dinyatakan dalam derajat, menit, dan detik. Titik pertemuan antara kedua garis lintang dan bujur dinamakan sebagai koordinat. Sehingga untuk mencari lokasi suatu wilayah di permukaan bumi sangat mudah bila diketahui koordinat wilayah tersebut. Contohnya kita lihat di sini. Menara Eiffel. Menara Eiffel berada pada koordinat lintang utara, dilambangkan dengan north 48 derajat 51 menit 28,77 detik, berpotongan dengan garis bujur timur east yaitu 2 derajat 17 menit 39,95 detik. Maka dikatakan koordinat Menara Eiffel adalah 48 derajat 51 menit 28,77 detik N atau LU dan 2 derajat 17 menit 39,95 detik E atau bujur timur. Pada tahun 1884 disepakati meridian yang melalui Royal Observatory di Greenwich, Inggris sebagai meridian utama. Perpotongan antara garis meridian utama dan ekuator memiliki koordinat geografis 0,0. Jadi kalau kita zoom out, berada di sekitar Teluk Ghana di sini. Sementara garis ekuator atau yang dinamakan sebagai garis khatulistiwa adalah garis yang melalui kota Pontianak, Kalimantan Barat.
garis ini dulunya tepat melewati Tugu Katulistiwa. Tapi pada saat ini Tugu Katulistiwa sudah bergeser ke arah utara dari garis ekuator. Ini adalah street view untuk Tugu Katulistiwa. Nah, ini penampakan dari Tugu Katulistiwa di Pontianak, Kalimantan Barat. Ada dua bentuk penulisan koordinat geografis. Yang pertama, derajat menit sekon atau DMS. Contohnya 2 derajat 9 menit 15,06 detik N atau lintang utara, 115 derajat 50 menit 16,85 detik E atau bujur timur. Bentuk ini bisa kita konversikan menjadi bentuk decimal degree atau DD. Contohnya menjadi 2,154 derajat N dan 115,838 derajat E. Untuk mengkonversi dari DMS ke decimal degree DD menggunakan rumus D ditambah M dibagi 60 ditambah S dibagi 3600. D adalah nilai derajat, M adalah nilai menit, S adalah nilai detik atau sekon. Di sini saya contohkan cara sederhana mengubah titik koordinat geografis derajat menit sekon ke derajat desimal. Dengan rumus yang tadi, maka kita bisa memisahkan dulu derajatnya, derajat, kemudian di sini adalah menit, di sini adalah detik, kemudian derajatnya kita masukkan 2 derajat, kemudian menitnya adalah 9 menit, detiknya adalah 15,06. Maka untuk derajat desimalnya itu adalah sama dengan 2 ditambah menit dibagi 60 ditambah detik dibagi 3600. Maka kita dapatkan derajat desimalnya untuk 2 derajat 9 menit 15,06 detik lintang utara adalah 2,154183. Cara yang sama kita gunakan untuk mengubah titik koordinat bujur timur yang di atas. Jadi untuk derajatnya kita masukkan 115, kemudian menitnya kita masukkan 50, detiknya kita masukkan 16,85. Kemudian untuk rumusnya sama, tinggal kita copy saja ke bawah. Maka kita dapatkan nilai 115,838 bujur timur. Nah, bujur timur itu nilainya adalah positif, begitu juga dengan north atau lintang utara. Jadi koordinat geografis dengan format derajat desimal adalah 2,154183 dan 115,838. Demikian pembahasan kita tentang koordinat geografis. Sampai bertemu di video Ibu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koordinat